Ya, Tribuners, terkait aksi dari ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat atau ALM di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung pada hari ini, Jumat 23 Agustus 2024. Saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Bang Chandra Wansah, selaku akademisi dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Halo, selamat sore Bang Chandra. Selamat sore, Mbak Mutiara. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Ya, Alhamdulillah sudah berada di rumah sebenarnya. Dari tadi pagi sibuk ada yang dikerjakan. Oke, nah Bang Chandra, ini kan sudah 2 hari ini publik dihebohkan, tidak hanya di media televisi nasional saja, bahkan di media sosial ini terkait dengan putusan MK yang ternyata ini malah apa ya istilahnya, dianulir ya Bang, seperti itu oleh DPR ya. Nah, ini kan menimbulkan banyak pro kontra, Bang. Dan paling banyak kontranya, bahkan sampai akhirnya masyarakat umum, bahkan mahasiswa juga ini turun ke jalan untuk sama-sama berdemo terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Chandra sendiri, bagaimana sih Bang menyikapi perilaku dari DPR terkait dengan putusan MK mengenai ambang batas usia untuk di pilkada, Bang? Ya, sebelum saya menjawab lebih panjangnya, saya melihat dari segi politiknya. Ya, ini Baik. terkait dengan adanya putusan MK nomor 60 di tahun 2024 ini terkait dengan ada dua hal yang diputuskan oleh MK. Yang Baik. pertama terkait dengan partai politik yang bisa mengusung calon untuk pemilihan bupati, wali kota maupun pemilihan gubernur bukan hanya tergantung dengan 20% jumlah kursi yang ada di legislatif, tetapi juga bisa dengan hanya melihat berapa jumlah partai politik mendapatkan suara ketika pemilu kemarin, lantas ketika mereka mendapatkan suara melebihi dari atau sesuai dengan yang ditetapkan dengan MK, dilihat dari jumlah daftar pemilih tetap yang ada, maka ada aturan-aturannya. Misalkan dengan Lampung, misalkan di Lampung ada 6.530 sekian ribu jumlah daftar pemilih yang ada, sehingga suara partai politik yang mendapatkan suara melebihi daripada 7,5 suara, maka bisa mengajukan bakal calon untuk pemilihan gubernur. Sehingga inilah yang sekarang menjadi dinamika, karena ada beberapa partai politik sepertinya, karena di legislatif di DPR RI mereka tidak menginginkan yang demikian, hanya partai politik yang tidak mendapatkan kursi saja dengan jumlah yang saya sebutkan tadi, jumlah yang ada di putusan MK, yang bisa mengajukan calon untuk pemilihan bupati, wali kota maupun gubernur. Sehingga ya, dengan misalkan kemarin disetujui untuk dianulir, sehingga ya banyak partai politik yang hanya melawan kota kosong. Sehingga dengan keluarkannya putusan ini, banyak partai politik yang bisa mengusung calon tanpa harus berkoalisi. Kita contohkan saja di Lampung, ya, ada beberapa partai politik yang tidak harus berkoalisi seperti Gerindra, PDIP, PKB, PKS, PAN, dan ada 5 kalau tidak saya hitung, ada beberapa yang tidak perlu berkoalisi bisa mengusung bakal pasangan calon. Sehingga kalau kita melihat bahwa ada beberapa partai politik yang belum tergabung dalam koalisi gemuk yang mendukung Mirza dan Jihan, ini bisa mengusung pasangan bakal calon seperti PDIP yang belum sampai saat ini belum mengusung bakal pasangan calon tanpa berkoalisi, karena kalau tidak salah ada 11 atau 13% jumlah suara mereka yang didapatkan ketika pemilu kemarin, karena Lampung hanya 7,5% suara saja. Ya, memang kalau melihat dari
partai politik yang tidak mendapatkan kursi masih kurang atau sekitar 5,5% suara yang didapatkan apabila partai politik non parlemen berkoalisi tidak bisa mengusung bakal pasangan calon di Pilgub. Tetapi untuk di Lampung ada beberapa daerah, ada 2 daerah saya hitung yang bisa mengajukan bakal pasangan calon tanpa berkoalisi atau tanpa adanya kursi di parlemen. Partai non parlemen bergabung berkoalisi bisa mengusung pasangan calon. Ada di Kota Bandar Lampung, dihitung Kota Bandar Lampung sekitar 7,6 dengan jumlah minimal 7,5%. Dan Lampung Utara juga sangat besar. Partai non parlemennya mendapatkan suara sangat besar sehingga mereka setelah berkoalisi bisa mengusung satu pasangan calon yang bisa diusung oleh partai non parlemen. Ini yang pertama yang diputuskan oleh MK. Yang kedua yang diputuskan MK berkaitan dengan usia. Kalau berdasarkan PKPU yang sebelumnya, memang usia ketika mendaftar sudah harus 30 tahun. Tetapi diputuskan dengan MA, Mahkamah Agung, sebelumnya itu dihitung ketika akan pelantikan. Nah, adalah unsur masyarakat yang menggugat undang-undang tersebut, undang-undang Pilkada, undang-undang 10 tahun 2016 tersebut, sehingga MK kemarin berbarengan dengan putusannya kemarin memutuskan bahwa usia itu dihitung ketika penetapan. Jadi ya bukan keputusan MA yang dipakai, karena keputusan MK yang merupakan final dan mengikat, sehingga dilihat dari ketika penetapannya, pendaftaran tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus. Penetapan kalau tidak salah itu di tanggal 22 Oktober. Nah, wajib hukumnya ketika tanggal 22 Oktober pasangan calon gubernur harus sudah berusia 30 tahun. Nah, ini yang diputuskan sehingga ya mungkin ada yang gerah dengan putusan MK tersebut sehingga ingin merubah secara cepat serta-merta Undang-Undang 10 tersebut. Yang katanya ya putusannya tadi misalkan hanya suara partai politik, semua suara partai politik baik yang ada kursinya maupun tidak ada kursinya ingin dibuat oleh legislatif kita di tingkat RI, DPR RI, ya yang tidak berkursi saja yang bisa mengajukan dengan memenuhi 7,5%, contohnya untuk di Lampung, karena tergantung dengan jumlah suara, dilihat lagi jumlah daftar pemilih tetap. Setiap daerah berbeda tergantung dengan daftar pemilihnya. Tapi untuk Lampung ini karena jumlahnya 6 sampai 12 ribu, 6 sampai 12 juta, sehingga 7,5 suara partai politik yang bisa untuk mengusung pasangan calon di Pilgub Lampung. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi sudah dijelaskan di Tribuners oleh Bang Chandra terkait dengan putusan MK. Tadi ada 2 poin utama ya Bang, yang ini menjadi perhatian tentunya. Nah, kalau Bang Chandra sendiri nih Bang, melihat banyaknya aksi yang dilakukan tidak hanya di Provinsi Lampung, tapi juga di pusat ibu kota kita yaitu di Jakarta, bahkan di beberapa kota besar seperti Solo, Yogyakarta, ini mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menolak terkait dengan RUU Pilkada. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Chandra sendiri, bagaimana melihat aksi yang dilakukan oleh masyarakat dan juga aliansi mahasiswa tersebut? Kalau saya sebagai akademis sebenarnya sangat mengapresiasi. Masyarakat ingin mempertahankan bahwa keputusan MK merupakan keputusan yang final dan mengikat. Keputusan yang memang lembaga yang punya kewenangan untuk bisa memproses sebuah perbedaan tafsiran antara undang-undang di bawah undang-undang dasar dengan undang-undang dasar, sehingga yang diputuskan MK ini harus langsung dijalankan. Coba kalau kita lihat ketika diputuskan MK bahwa calon presiden dan wakil presiden ini bisa di bawah 40 tahun asalkan pernah menjadi kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat. Langsung. Sehingga saya rasa keputusan MK yang sekarang juga sama dengan keputusan MK yang sebelumnya, final dan mengikat, tanpa ada rasa, tanpa ada tawar-menawar,
kecuali memang ada perubahan undang-undang yang memang kewenangannya DPR, tapi dalam dalam tanda kutip atau garis miring, kenapa ketika memutuskan sama dengan yang sebelumnya, reaktif dari legislatif kita ya tidak yang seperti yang sekarang, seperti memang ada yang dipegang, seperti ada yang ingin dirubah, seperti ada yang akan disisihkan, sehingga masyarakat juga menilai kenapa bisa seperti ini, kenapa ketika MK memutuskan reaktif untuk yang sekarang, yang sebelum tidak ada reaktif dari DPR RI, sehingga saya rasa masyarakat atau mahasiswa memang sudah selayaknya untuk bisa menjaga keputusan MK, memprotes apabila ingin langsung dirubah dengan waktu yang tersisa, tidak lebih dari 1 minggu lagi pembukaan pendaftaran. Tetapi kenapa ingin cepat-cepat ingin merubah, ingin cepat-cepat akan badan legislatifnya ingin merubah undang-undang 10 tahun 2016, kenapa tidak ketika tahapan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara ya diproses perubahan tersebut. Tetapi ketika 7 hari mau hari H dan ini ada putusan MK, ini mau dirubah. Saya rasa memang masyarakat atau mahasiswa wabil khusus di Provinsi Lampung yang memang dari pagi sampai dengan sore ini, bukan sampai dengan pukul 3 tadi, memang sudah sewajarnya untuk bisa menjaga keputusan MK sesuai dengan lembaga tersebut yang memutuskan bahwa adanya judicial review dari masyarakat, ya melihat adakah pertentangan antara undang-undang di bawah undang-undang dasar dengan undang-undang dasarnya. Itu, Mbak. Oke, baik. Nah, Bang Chandra, ini memang menarik sekali bahwasannya pada aksi kali ini tidak hanya diwarnai oleh masyarakat biasa ataupun mahasiswa, tapi yang kemarin juga menarik perhatian, ternyata ini untuk yang di Jakarta sendiri bahkan ada komika-komika atau komedian dan juga tokoh-tokoh artis terkenal yang sampai melakukan orasi nih, Bang. Ini kan bisa nggak, Bang, dengan banyaknya istilahnya tokoh artis ataupun tokoh papan atas yang ikut terlibat dalam aksi demo ini menunjukkan bahwasannya kesadaran mereka akan politik di Indonesia ini bisa dikatakan sudah lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Bisa dikatakan seperti itu tidak, Bang? Ya, setidaknya mahasiswa, ya para masyarakat sudah paham terkait dengan aturan mana yang harus diikuti karena yang sesuai dengan hati nurani masyarakat. Saya sangat apresiasi bahwa mahasiswa, masyarakat, ya para artis yang turun ke lapangan untuk menyuarakan bahwa ini kemauan masyarakat, ini kemauan rakyat secara menyeluruh, bahwa ya sesuai dengan regulasi saja, bahwa memang MK memutuskan sebuah regulasi, sebuah aturan yang final dan mengikat, dan inilah yang harus kita jalankan. Nah, dan inilah yang harus disuarakan, dan inilah yang harus dijaga kemurniannya. Jangan karena ya keinginan sesaat ya mengakibatkan rusaknya demokrasi kita. Ya, sekarang kan banyak mahasiswa yang ya idealis dalam artian ya yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik oknum tertentu atau lembaga tertentu, sehingga saya rasa ya dengan adanya turun ke lapangan menyuarakan hati nurani masyarakat bahwa mahasiswa bisa seperti yang sebelumnya, bisa merubah sebuah tatanan apabila memang tatanan itu kurang baik. Saya salut dengan mahasiswa yang sudah berani menyuarakan keinginan masyarakat secara luas. Ya, bukan hanya di Lampung, tetapi di Jogja, Jakarta, Surabaya, ini sudah mulai beramai. Ya, memang ya berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua DPR RI bahwa tidak mungkin akan dirubah dengan ya waktu yang singkat ini sebelum pendaftaran ini, dan sebagai kepastian bahwa hari Selasa tidak akan, hari Selasa berarti nanti tidak akan ada perumusan tentang perubahan undang-undang atau rancangan undang-undang 10 tersebut tidak akan dibahas, sehingga pendaftaran yang terjadwal tanggal 27 sampai 29 dapat dilaksanakan dengan baik, Mbak. Oke. Baik, Bang Chandra, mungkin itu saja, Bang, obrolan kita karena ini terbatas waktu dan sebagainya. Terima kasih banyak, Bang, sudah mengedukasi Tribuners di rumah yang menyaksikan tayangan kita. Semoga ini Indonesia, terutama masyarakat Indonesia, bisa
lebih aware lagi ya Bang terhadap dengan dunia perpolitikan di negara kita. Semoga kita juga bisa sama-sama menjaga konstitusi negara kita supaya tidak melenceng dari aturan yang ada dan aturan yang sebenarnya. Baik Bang Chandra, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Ya, sama-sama Mbak. Sehat selalu Bang dan sukses selalu. Amin, terima kasih Mbak Mutiara. Sama-sama dan sampai jumpa di lain waktu Bang Chandra. Baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang dengan Bang Chandra Wansa selaku akademisi dari Universitas Muhammadiyah Lampung mengenai aksi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa di Provinsi Lampung dan juga beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.